Khususnya nih anak-anak Siantar, saya tukang semir di Pasar Horas. Lantai gedung 3, tangga besar. Jadi buat kamu anak-anak Siantar yang sekarang tukang semir, ini senior. Alumnus iya. Nah, saya mulai nyemir di situ, saya mulai nyemir. Kelas 5 saya udah mulai nyemir, saya cari duit sendiri untuk bisa bayar uang sekolah. Ada support di kelas sampai kelas 6 SD, support dari opanya saya, opa dari mama yang pendeta. Tapi akhirnya opanya saya meninggal waktu saya di usia kelas 6 SD. Di situ saya memulai padang gurun kehidupan saya. Dimana akhirnya saya terus jadi tukang semir sampai kelas 1 SMP. Yang lucunya bro, nggak ada sepatu ya. Sampai saya dulu pingin beli sepatu saya nggak ada. Jadi sepatu saya dari kelas SD sampai kelas 6 itu terus saya pakai. Orang udah ganti terus saya nggak ganti sampai tapaknya itu habis. Loh, Pak, kaki kan makin besar, Pak. Nah, karena kan badan saya begini memang modelnya agak lambat, tumbuh kembangnya agak lambat. Jadi bro tunggu. Tumbuh kembangnya agak lambat karena eranya teman-teman saya itu dulu minumnya udah susu Frisian Flag, bukan itu yang di bawahnya lagi. Pokoknya susu bendera, susu cap nona gitu. Nah, jadi teman-teman saya udah pada minum susu kan. Lalu mereka bilang, "Lu mana minuman susumu?" Saya mulai insecure, bro. Karena pas saya nggak bisa beli susu. Tahu nggak akhirnya air tajin. Beras yang dimasak di tungku. Beras dulu itu mesti enak-enak banget. Jadi beras yang di tungku itu airnya kita ambil, lalu kita kasih gula. Saya mulai bilang sama kawan saya, teman-teman saya, ini nih susu saya. Dia mulai coba kan, ini susu apa? Urik itu Pak, urik. Iya. Nah, itu yang membuat mungkin tumbuh kembang saya jadi segini, bro. Tadi Mas mau tanya apa? Kalau aku sih melihat kisah Bapak ya, sepatu dari kelas berapa? Kelas 4. Saya nggak ganti-ganti sampai kelas 6. Iya. Ini mukjizat yang sama yang dialami bangsa Israel ketika dari Mesir ke tanah Kanaan. 40 tahun. Di mana ada orang jual sendal? Tapi bisa ya. Nyeker, bro. Apakah kepanasan kakinya, Pak? Yes. Benar kan? Yes. 40 tahun di mana ada orang jual kain? Memang Tuhan itu spesialisnya mukjizat. Hal yang nggak mungkin bisa jadi mungkin. Ya memang saya kelas 4 SD itu tadi kalau nggak karena Tuhan yang pilih, mungkin saya nggak diproteksi. Jadi sepatu saya tuh sampai rusak, tapaknya udah habis. Nah di sini nih, waktu tapak sepatunya udah habis, akhirnya datanglah hujan. Habislah tapaknya, lepas terbawa air. Sudah, bayangkan tinggal covernya aja. Tinggal covernya aja, bro. Buaya aja masih banget. Tapi itu tadi orang pendek itu tadi saya bilang dikasih hikmat. Akhirnya sepatu ini nih, bayangin nih sepatu saya nih. Udah, tinggal covernya aja tadi kan. Akhirnya saya mulai terinspirasi gimana nih kalau datang hujan mesti oke lah selamat. Datang panas nggak lucu, bro. Datang panas kan panas banget. Kita injak aspal itu kan. Akhirnya saya ambil karton Indomie. Ini karton Indomie nih, saya ambil. Saya bentuk nih sepatu. Saya bentuk sepatu, akhirnya saya gunting. Udah, mulai saya hektargoni dulu. Udah aman saya sepatu. Pada waktu panas terlindungi lah itu kaki. Rupanya sorenya hujan. Setelah pramuka kan. Waktu kayak gitu, bro. Waktu saya bawa, akhirnya waktu hujan. Nah ini dia. Habislah tapak karton Indomie itu tadi. Akhirnya terbawa lagi Terbawa lagi Mas Bo. Besoknya saya bikin lagi 3 karton Indomie. 3 lapis. Oh, tadi 1 lapis. Kalau ini nggak pakai hektargoni lagi, pakai jarum goni. Akhirnya itulah sepatu saya dulu. Nah, dulu zamannya Carville atau New Era gitu, lupa ya. Carville New Era gitu. Namanya Carville. Bata. Kalau Bata bagus kuat. Pro ATT, benar. Kayaknya memiliki apa ya? Ikatan emosional. Ikatan emosional. Nah, itulah sepatu saya. Pasti anak-anak yang hidup di era 80 90-an pasti ngerti banget. Indah, nggak kayak zaman sekarang. Benar, Pak. Semuanya serba Twitteran, semua serba IG-an. Tolong saya. Dewasa belum waktunya karbitan. Nah, anak muda zaman now nggak akan merasakan itu. Yes. Kalau aku lihat dia nggak pernah miskin sih. Jadi nggak ngerti gitu. Anak sultan ini, anak sultan. Anak dosen, anak suster, gitu. Nah, dan waktu di SMP nih, di SMP saya mulai masuk yang namanya saya mulai menjadi anak pang di Pematang Siantar. Tapi anak pang saya dulu keren, bro. Anak pang saya dulu nggak tahu keluarga,
nggak tahu. Saya pinter mainnya dari luar saya pakaian sekolah tapi saya udah pakai baju ganti. Jadi mungkin teman-teman yang ada di Taman Bunga dulu yang di Pematang Siantar khususnya tahu tuh Pak, anak-anak pang di sana itu awal mulai cikal bakalnya dari sana tuh. Dulu ada namanya teman saya, ada namanya si Grang, ada si Sleng, ada Ricky, kita sama-sama lah dulu. Tapi anak pang yang ganteng, bukan yang rambut yang model-model segini. Jadi kita anak pang sambil ngamen. Nah tujuan itu Muel dan Mas Bowo, biar saya bisa bayar uang sekolah. Karena memang saya memang menghidupin diri saya sendiri pada saat itu. Nah ini mungkin masih ada bekas-bekasnya. Tindikannya apa ya? Tindik-tindikannya nih. Sini ini Mas Bowo, ini Mas Bowo. Pak, kenapa pas aku gini, Pak? Maksudnya biar true story-nya itu nyata, real gitu. Nah, akhirnya saya jadi anak pang dan saya mulai tindik semua apa yang ada di tubuh saya tindik. Saya mulai menjalani kehidupan bebas dan di sini saya mulai kenal yang namanya CTM. Lem kambing. Belum lem kambing dulu, CTM dulu, CTM ya, obat gatal-gatal yang warna kuning. Obat Yang warna tidur, kuning. iya. Saya mulai minum itu 30 butir campur M150. Nah, Tapi stop, ini nggak untuk ditiru. Mohon maaf, Nah, untuk jangan. tidak ditiru. Penasaran Ini- tutorialnya? Jangan tunggu. Berapa hari tidur tuh Pak? Saya dulu minum CTM 30 butir campur M-tit kan. Iya. Saya minum, saya bisa nge-fly. Saya bisa nge-fly karena memang nggak ada duit. Nah, akhirnya mulai ditemukanlah pada saat itu lem. Kita mulai ngelem. Jadi di sekolah dulu disuruh buat pekerjaan tangan, kerajinan tangan. Guru malah keluar, saya norok lem sini maksudnya. Saya pokoknya guru datang udah nge-fly aja gitu kan. SMP tuh Pak ya? SMP saya udah mulai nge-fly. SMP. SMP saya udah mulai ngelem. Yang lebih ironisnya, teman-teman kalau udah mabuk tuh, ini batu ini bisa sampai bulan ini bro, ini bisa sampai bulan. Tenang sampai bulan. Kaki yang benjol setelah itu. Halunya tingkat Halunya dewa tingkat ya? tinggi. Nah, akhirnya mulai kita ada duit. Nah, saya mulai beganja sampai akhirnya saya mulai narkoba. Jadi rokok saya dulu 3 bungkus bro satu hari. Satu hari. Jadi saya ada 3 jenis rokok. Rokok untuk siap makan itu Jisamsu. Oh. Kalau untuk kalau rokok siap makan itu saya cari yang kretek. Kretek ya. Ya, kretek. Nah, kalau untuk BAB kamar mandi rokok yang banyak asapnya. Yang sering dipakai perempuan malam G. Tit. Oh, Nah, iya. iya kan? Baru Pekerja-pekerja Oke. malam itu ya Pak? Iya. Kalau iya, dibilang iya. orang rokokmu apa? Rokok. Tit. Rokok teh. Aku ketawa sebenarnya aku nggak tahu. Nah, kalau untuk ngobrol-ngobrol biasa rokok saya sempurna gitu. Rokok yang nggak ada kurangnya, Pak? Ya, sempurna. Iya. Sempurna itu sih. Kalau untuk beganja Pak, Komodor pil. Oh, kalau untuk pil. Tahu ya. kalau untuk beganja dulu saya pakainya yang Commodore yang warna hijau kan. Jadi kita ngelintingnya enak gitu. Dan saya kalau beganja dulu nggak pernah campur si murni. Murni Pak. Oh. Boleh Pak. Pempernya beli di mana, Pak? Pakainya jongkok nih. Maaf nih saya terangkan. Pakainya jongkok. kualitas Jadi ya. itu kalau jongkok itu biusnya cepat naik, kita cepat fly gitu kan. Kalau bisa asapnya jangan keluar. Waduh kalau itu. Bawaannya lapar aja Pak ya. Tergantung. Tergantung Pak ya. Tergantung kita mau pilih yang mana gitu loh. Kalau yang bawaannya lapar ada yang model kasar, ada yang model halus, ada yang model kalau kena biji itu aduh sakit itu. Jadi itu Pak, berapa lama tuh Pak Bapak ya kita bilang mengkonsumsi obat terlarang itu lah Pak? Nah, Lem kambing, ganja dan kawan-kawan itu berapa lama? DKK. Mulai dari SMP tuh Pak ya. iya. Dari SMP. Ini seru ini bagi setiap penggemar obat-obatan. Iya. Ini senior bro. Karena kan biasanya kalau orang yang mengkonsumsi lem kambing itu Jadi kambing enggak bang? bukan. Oh, Banyak orang-orang sana putus kan. Jadi bahannya iya. gila atau Benar. Makanya saya lihat Bapak ini efek pertama dari- kok pangling yang beda kayak gimana ya orangnya Nggak energik pintar gitu kok Nggak nyangka lah serius nggak nyangka Iya, pernah benar. pernah ngelem. Aku nangkap apa yang maksud abang gitu kan. Biasanya kan kalau orang tuh udah kena adiktif gitu Iya. kan, karena bahan adiktif semua itu kan. Ya memang secara dunia medis kalau udah kena adiktif itu pasti akan terjadi gangguan syaraf. Bisa jadi Benar. syaraf-syaraf kecilnya itu putus, bahkan ya sampai yang terbesar ya resikonya bisa sampai OD gitu kan. Overdosis gitu kan. Tapi Ya. belum ada WHO mengesahkan Mas Bowo jadi dokter. Nah, saya juga pernah belajar itu Pak dulu Pak. Jadi mungkin background saya kan psikologi ya. Jadi,
Saya juga belajar itu gitu. Asik. Jadi kan Makanya rambutnya klimis-klimis dokter. Iya. gitu. Iya. Klimis-klimis koas. jadi ya benar. Aku juga baru nggak gitu ya. Iya. Kenapa setelah sekian panjang waktu Bapak mengkonsumsi itu semua gitu loh. Bapak tuh ya sorry nih Pak, nggak mengalami yang namanya gangguan syaraf ya. Minimal gangguan syarafnya Bapak susah tidur atau gimana gitu kan, atau ya efek-efek beratnya ya tadi Lambat berpikir. jadi lola gitu. Jawabannya satu bro. Aku ada saat ini. Oke ya. Semua karena kasihmu. Kemurahanmu nggak sih? Itu jawabannya. Semua karena kemurahan Tuhan. Mujizat bro. Tuhan, Pak. Mujizat Tuhan. Kalian yang Penyertaan udah Tuhan, ya. konsumsi banyak zat adiktif, jangan takut. Ada Tuhan Yesus. Iya, itu dia. Ada satu contoh bro. Bagi yang mau ngerespon. Iya. Nah, Karena kekristenan sekarang bukan kurang orang yang baik, kurang apa, tapi kurang orang yang berespon dengan benar. yes, that's right. That's kanan. Muel banget. Well, Itu di masa-masa remaja udah bisa dibilang tergantungan. Sampai Ketergantungan umur sama berapa tadi, Pak? umur berapa ya? Oke. Sampai umur berapa? Ini pertanyaan yang seru. Sebenarnya poinnya di sini. Akhirnya saya mulai sekolahnya mulai nggak karu-karuan, sampai teman-teman banyak yang nggak sangka nih kalau saya akhirnya bisa tamat kuliah S1 ya, sarjana ekonomi. SE loh. SE ya, bukan sarjana erek-erek. Ya 32 ular ya kan, 87 orang gila. 47 bencong. 47 bencong. Kamu juara. Aku nggak ngerti. 21 Apa. satu Pak. Lupa saya. pesek Yang Pak. rokok Bapak itulah rokok malam-malam. Itu, Pak. Kamu juara. Abang udah berapa kali kena kemarin Bang? Saya observasi aja Bang. Selembar Bukan 1000 pemain. sekarang Bang. Udah, balik ke Ya, topik. ya. Nah, jadi poinnya adalah akhirnya saya mulai nakal, mulai bandel, mulai saya kehidupan saya. Nah, saya mulai beganja. Saya kalau beganja dulu standby bawain stobu. Jadi kalau sampai rumah itu biar jangan ketahuan matanya merah kan. Karena ganjanya merah, Iya, merah. merah matanya ganja itu beda dengan orang yang ngantuk atau sakit mata gitu. Nah, akhirnya saya kalau nggak salah di tahun 2006 atau 2006 saya pindah balik dari Jakarta. Dari Jakarta saya balik, dulu saya pernah ke Jakarta bro. Dari tahun 2002 sampai 2006. Ibu kota. Nah, waktu saya balik di sini saya kena sakit. Itu sakit kalau nggak salah 2007, masuki 2007 saya sakit. Dibilang asam lambung juga enggak. Jadi saya itu bro dulu minum harus pas panas sama dingin. Itu yang hanya bisa buat almarhum mama saya. Karena dan cuman bisa saya minum segini. Kalau lebih dari segitu itu jantung ini kayak ditusuk tombak. Kalau panasnya nggak pas Moel, itu waduh sakit banget. Dinginnya nggak pas juga sakit banget. Jadi yang bisanya buat almarhum. Dan saya makan buburnya itu disaring. Bayangin kan? Udah bubur disaring lagi. Karena bubur itu masih terlalu kasar buat saya untuk masuk ke saluran. Berarti ususnya Pak udah luka lagi dulu lah Pak. Saya nggak tahu ususnya luka atau nggak, tapi saya percaya itu karena jalannya Tuhan untuk membuat saya mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan Yesus. Dan di situ saya mulai terbaring di tempat tidur 1 tahun. Badan saya habis timbangan saya tinggal 48 kilo atau 45 kilo. 45 kilo. Saya terbaring, tapi itu tadi saya nggak tahu diri, udah terbaring, udah sakit, ya kan? Nah jadi kita dulu ada punya kamar mandi, ketepatan kami dulu dikasih tempat tinggal di sebuah ruko di perluasan. Jadi itu ada kamar mandinya, itu saya pakai untuk tempat di kamar mandi tuh, tahu nggak sih? Ada asbes, tempat kita ngebuka untuk masuk naik ke seng kalau ada yang bocor. Nah saya simpan di situ ganja, saya disimpan di situ rokok saya simpan di situ bong saya, tapi keluarga saya nggak tahu. Saya main cantik, keluarga saya nggak tahu gitu loh. Nah saya udahlah sakit, nggak tahu diri, masih pakai itu juga, udah mau mati lagi kira-kira gitu. Makannya sudah bubur disaring gitu. Nah biasanya kita teman-teman orang Kristen nih, tapi saya dulu bro walaupun bandel saya tetap pelayanan.
Nah, ini kuncinya. Itu tadi mau aku tanya. Karena kan terakhir tadi menyinggung pelayanan kan yang waktu sekolah minggu tadi, yang hanya karena rutinitas. Itu mau tanya. Dari tadi sepanjang kenakalan-kenakalan itu berarti tetap pelayanan. Saya dari dulu sampai hari ini belum pernah yang namanya kata, "Pak, saya off pelayanan." Belum pernah. Sebandel itu, tapi saya belum pernah pelayanan itu off. Luar biasa. Benar-benar munafik Anda. Tapi Aduh, kehidupannya terbalik Pak ya dengan di luar Pak ya. terbalik. Berarti Makanya cuma- saya suka lagu Peter Pan. Tapi buka dulu topengmu. Aku lihat Bapak ini hilang di gereja lah gitu Pak ya. Tersesat di jalan yang benar. Tersesat di jalan benar Pak ya. yang istilahnya di gereja kudus, keluar Kudis. kudis. Lebih tepatnya Kristen Tomat. Minggu tobat, Senin kumat. Senin sampai Sabtu. Senin sampai Sabtu kumat. Nah, itu tadi, tapi saya tetap pelayanan. Saya tetap pelayanan dan saya nggak pernah tinggalin. Nah, saya dulu tipenya itu suka bantu gereja-gereja. Jadi saya nggak bisa dibatasi oleh denominasi. Jadi saya punya karunia walaupun tersesat di jalan benar, tapi saya mesti punya pemikiran yang benar paling tidak, bro. Saya mesti gini, aku punya talenta nih, talenta aku keterima cuma-cuma nih dari Tuhan. Ya kalau ada gereja yang minta bantu, minta tolong, kenapa enggak? Saya nggak kasih kan gitu. Saya akhirnya coba kasih aja. Saya diminta di gereja GSJ, saya bantu. Saya minta gereja di GPDI, saya bantu. GBI saya bantu. GMII saya bantu. Pokoknya saya bantu aja. Nah, ketepatan saya dulu punya teman namanya Simeon. Mungkin kalau bro ngelihat pasti bro tahu. Jadi Simeon ini pemain bass. Saya bantu di GSCA. Jadi waktu saya sakit itu, ini ciri khas dari orang-orang Kristen ini, khususnya anak-anak muda nih. Kalau sakit bukan bawa buah, bukan bawa makanan, bukan bawa duit, yang bawanya buku rohani. Setelah itu doain. Udah itu aja, kamu saya nggak ada yang lain gitu loh. Nah waktu dia datang, udahlah hidup saya tersiksa, makan nggak makan, minum nggak minum, minimal bawa buah kayak saya ngeliatnya gini. Waktu saya tebarin sakitnya gini, saya tanya gini, "Salam bro, salam. Aku datang berkunjung." "Iya, aku tahu." "Bawa apa bro?" "Nggak ada bawa apa-apa." "Bawa apa?" "Ini aku cuma bawa buku." "Ya elah, buku. Sakit emang bisa makan buku?" Judul bukunya apa Pak? Nah, waktu dia kasih itu, dan inilah buku yang saya percaya memakai saya menjadi awal pertobatan. Buku ini yang dipakai Tuhan untuk menjadi awal kehidupan saya bertobat dan diubahkan Tuhan. Nah, saya waktu dia bilang buku itu, saya tengok, kalian ini orang Kristen kenapa sih setiap kali orang sakit bawanya bukan buah, bukan bawa duit, bukan bawa makanan, ini malah bawa buku. Ya udahlah, siapa ini pasti aku tahu. Kau pasti mau berdoa buatku kan? Nah, doa cepat biar selesai. Udah, dia kasih, dia pulang, bro jangan gitu lah. Udah nggak apa-apa. Akhirnya dia pulang. Begitu dia pulang, saya mulai baca bukunya. Nah, kata Pas Bo tadi, apa judul bukunya? Judul bukunya itu BOOMS, Booms. Bacaan orang-orang muda Siantar. Deterjen itu Pak. Boom. Itu boom. Bacaan orang-orang muda Siantar. Jadi waktu saya buka-buka buku ini, saya buka-buka, buku apa sih nih? Nggak ngaruh kan itu. Pergi lagi ke kamar mandi, ritual lagi, ngelakukan ritual lagi. Itu, Pak, ya. Nah, saya mulai beganja lagi kan. Saya beganja, saya fly. Ini saya masih ingat itu jam 3 sore. Saya fly. Setelah saya fly, saya bangun sekitar jam 6 sore. Lalu mama saya bilang gini, "Fer," mendiang, "kamu itu sakitnya apa sih kok nggak sembuh-sembuh?" "Nggak tahu lah Ma." "Coba kau tanya dulu lah sama Tuhan Yesus, apa sakitmu?" Saya belum dengar bahasa Tuhan Yesus, nggak tahu, kangen banget tiba-tiba Mas Bo. Well, seketika itu juga dengar kata Yesus kayak sesuatu yang membuat saya ingin tahu siapa dia. Waktu dibilang mama saya cuma sesederhana itu ngomongnya, bilangnya, "Dosamu apa sih, coba tanya sama Tuhan Yesus." Waktu dengar kata Tuhan Yesus, sekangen itu bro. Lalu saya mulai ambil waktu, saya mulai berdoa. Dan saya untuk ketiga kalinya di situ saya nangis. Pas yang kedua saya bilang tadi ya, saya nangis. Akhirnya saya digerakin lagi tuh untuk baca buku itu, Boom Study. Ya kan? Waktu saya mulai buka buku ini, saya mulai balik, ketemu yang di pertengahan. Judulnya Mata Tuhan Tertuju Kepada Orang Benar dan Orang Jahat. Ngerandom. Saya nggak tertarik. Akhirnya saya ketemu di pertengahan, judulnya
mata Tuhan tertuju kepada orang benar dan orang jahat. Isinya gini, hai guys, bagi kamu anak-anak muda yang suka merokok, yang suka beganja, yang suka berzina, yang suka narkoba, yang suka seks bebas, yang suka berantem, yang suka cakap kotor. Saya bilang gitu, kok semua ada sama saya gitu. Dan nggak ada di situ yang suka ngebunuh, nggak ada, karena memang saya nggak membunuh kan. Tapi kalau mungkin pada saat itu kami memukuli seorang aparat itu mati, pada saat itu kami pernah berantem. Mungkin kalau mati saya jadi bunuh, tapi pernah sih bunuh. Bunuh nyamuk. Yes. Di episode 1 udah ada dan tidak ada. Iya. Nggak tahu apa deh. Terlalu biasa. Baru nyamuk. Jadi saya waktu baca itu, nah jadi bro saya itu dari SD itu bukan hanya melakukan yang namanya narkoba, bukan hanya melakukan ganja, bukan hanya melakukan, tapi saya juga udah seks bebas. Seks bebas. Bayang bener cewek. Saya dulu saya punya banyak banget koleksi-koleksi film porno. Saya banyak banget. Nah, waktu saya baca buku itu, nih saya suka nantangin Tuhan. Nguji Tuhan. Yes, that's right. Karena memang walaupun saya udah ngeliat di dinding, saya masih belum begitu yakin. Saya mulai baca buku ini. Begitu baca saya bilang gini, saya buka nih buku ini, saya gini kan, Tuhan, kalau memang kau benar-benar ada, maaf jatuh. Kalau benar kau memang benar-benar ada, aku mau apa yang ada di buku ini buat aku berhenti dari sini. Hentikan ini. Kalau memang kau benar-benar ada, aku tahu aku melakukan ini. Kalau gara-gara apa yang kulakukan ini akhirnya aku nggak bisa sembuh, Tuhan pulihkan aku, lepaskan aku. Jadi bro, doanya singkat aja bro. Itu enaknya orang kalau belum begitu tahu berdoa. Makanya kata Tuhan kalau berdoa lebih bagus kayak anak kecil aja, simple aja. Mungkin kalau pada saat itu saya udah tahu berdoa, gaya doa saya udah gini, Tuhan, kiranya buku yang kuangkat ini, kiranya kasih karuniamu seperti fajar yang menyongsong di pagi hari. Itulah kebaikan dan pembukaannya kasih. gitu Pak, pembukaannya Bapa Kau yang bertata tinggi dalam surga. Nah, saya waktu baca itu udah saya kamar mandi. Udah siap doa, udah bro, saya balik lagi ritual lagi. Oh langsung Pak? Balik. Itu sekitar jam 7 jam 8 malam. Saya mulai ritual lagi. Waktu saya ngerokok nih, nah di sini nih keajaiban terjadi. Apa yang terjadi? Waktu saya mulai ngerokok, itu rokoknya nggak ada rasa. Saya pikir masuk angin, karena kan ditaruh terus di atas pintu asbes plafon itu toh. Saya pikir masuk angin ya udah. Saya mulai ambil ganja, saya nggak fly. Aduh, kok nggak fly kan gitu? Masuk angin juga nggak mungkin ganja masuk angin bro, kan gitu. Padahal beberapa menit setelah berdoa tadi Pak ya? Iya, jadi dulu ada namanya istilahnya port disc. Apa? Apa? CD portable. CD portable itu saya mulai ambil, saya mulai pasang, saya mulai buka, saya pasang, saya nonton. Nonton apa Pak? Film Porn. Film orang miskin. Oh iya. Iya. Soalnya dikit kainnya. Film orang miskin karena dikit kainnya, betul. Saya tonton itu, tahu apa yang terjadi? Saya nggak ngalami apa-apa. Oh ini jantungan nih. Saya nggak ngalamin apa-apa. Artinya biasa pada umumnya orang normal kalau nonton kayak gitu pasti dong libidonya naik, terpancing. Saya ngalamin, langsung bilang sama Tuhan, Tuhan, ganja boleh Tuhan hentikan, rokok Tuhan boleh hentikan, narkoba boleh hentikan, tapi yang ini jangan. Ini masa depan. Gawat deh kan Pak. Dan dia mulai panik. Panik nggak? Panik lah, masa enggak? Karena sebelumnya se-strong itu bro, tiba-tiba kok jadi letoy kan gitu. Sebentar Pak, aku potong. Kan Bapak bilang tadi Bapak sering nonton video orang miskin. Oh iya, dari SD Aku nggak mau tanya judulnya, aku nggak mau tanya dari negara mana, enggak. Dulu belum ada link. Dulu belum ada link. Apalah? Kaset ya? Kaset yang bisa dibacakan. Udah, aku udah penasaran. Nah, Bapak bilang kan tadi ada konteks anak tahun 2000-an gitu suka penasaran. Ketika Bapak nonton itu biasanya kan terpancing nih. Iya. Nah, ketika terpancing apa yang Bapak lakukan, Pak? Ya orang nggak bereaksi bro, nggak hidup. Gimana mau sebelumnya? Sebelumnya udah pasti dong onani. Oh gitu ya. Oh iya, udah pasti dong. Sampai akhirnya bro, saya berpikir Mas Bowo dan Samuel sempat satu ketika memang saya benar-benar takut check up.
Karena saya tahu pasti tubuh saya rusak banget nih. Oke. Pasti udah rusak. Karena saking seliar itu, Saking seliar sebebas itu, sebebas itu, dan se-free itu gitu loh. Dan itu tadi karena kemurahan Tuhan. Nah, waktu saya ngerasakan gak ada terjadi apa-apa, Tuhan, ini jangan, ini masa depan, saya bilang. Iya dong. Jadi sejak saat itu, detik itu bro, saya berhenti ngerokok. Ngerokoknya aja, Pak. Narkoba, Oh, semua ternyata. ganja, Nah, saya mulai berhenti. Jadi kalau untuk teman-teman sekarang kalau ada bilang alasan itu, aduh payah apa segala macam. Ini satu apa? Dalam hitungan berapa menit aja ya? Detik aja, menit lah ya, menit ya. Kalau Menit detik lah enggak ya, menit. Karena saya setelah berdoa, Tuhan, aku tahu aku melakukan ada yang di buku ini. Kalau memang kau ada, hentikan aku dari sini. Udah, saya masuk kamar mandi, coba nggak ngerasa apa-apa. Bisa hitung lah, coba kita hitung. Tik tok, tik tok. Paling 2 menit Pak ya, 2 Oh, menit. berarti awalnya TikTok ini ya? Iya. Garing. Iya. Masuk, garing tanya masuk. Masuk. Itu. Jadi di situ saya mulai berhenti semuanya. Semuanya hilang. Artinya apa? Itu karena kedahsyatan Tuhan, karena keajaiban Yesus, dan karena pertolongan Tuhan. Sekali lagi karena Dia yang memilih saya, bukan saya yang milih. Jadi saya dilayakkan. That's the point. Iya. Gitu. Tapi ini disclaimer lagi ya, jangan ini jadi bantalan teman-teman yang sekarang mungkin lagi mengalami masa lalunya Pastor Ferry, jadi kayak Pastor Ferry aja bisa nih, maksudnya outside itu ketika Iya. jangan jadi bantalan Betul. pelayanannya. Betul. Karena kan tiap orang pasti ada jalannya Tuhan gitu. Ada yang pernah bilang gini sama saya, Samuel, itu benar ini. Pak, kalau kayak gitu saya biar dipakai Tuhan seperti Bapak. Saya lebih bagus bandel aja lah Pak. Saya jatuhkan diri saya dalam dosa, bertobat. Enggak seperti itu juga. Setiap orang punya jalannya masing-masing. Iya. Dan jangan pula jadi seolah-olah ini pembenaran. Yes. Iya kan? Jangan belokkan kebenaran jadi pembenaran sendiri. Benar. Takutnya nanti karena salah respon dengan apa yang disaksikan oleh Pak Ferry, akhirnya mikirnya gini kan. Loh, berarti dulu Pak Ferry begini, aku gini juga lah supaya aku nanti bisa begini. Itu dia yang kayak tadi, itu dan salah. pola pikir yang salah gitu kan. Amin. Yang benar ya kalau memang sekarang Anda mengalami hal seperti yang dialami dulu Pak Gembala, bertobatlah segera. Ambil respon Miliki yang- respon yang benar. Contoh responnya bukan masa lalunya, itu dia. Dan jangan coba-coba. Jangan coba.